Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pendengar sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam pelajaran kita yang berkaitan dengan manhaj as-salaf atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ambil dari risalah Al-Mukhtasar Al-Hafidh fi bayani usuli manhaj salaf ashabil hadith fi talaqqid din wa fahmihi wal amal bihi wa da'wa ilaihi, yang dirangkum atau dikumpulkan tulisan ini oleh Syekh Nisa Manullah Faraj hafizahullah ta'ala. Kita sudah masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu berkaitan dengan fasal yang pertama tentang penjelasan makna dari manhaj salaf, yaitu berkaitan dengan definisi manhaj dan juga definisi salaf, dan ini masuk dengan manhaj salaf. Kemudian juga pentingnya manhaj salaf bagi kehidupan kita. Kemudian kita masuk pada pelajaran yang kedua, diambil dari fasal yang kedua adalah dari kitab ini, yang berkaitan dengan masalah ittiba' manhajis salaf wa bayani tamayyuzihi, yaitu mengikuti manhaj salaf dan penjelasan tentang kekhususannya. Penjelasan ini berkaitan dengan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengikuti manhaj salaf. Beliau katakan, wajib diketahui bahwa mengikuti as-salafus salih, yaitu para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para ulama, khususnya dari 3 generasi yang Allah utamakan, yaitu para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian juga para tabi'in dan tabi'in, maka tidak ada pilihan bagi seorang hamba pun untuk mengikuti jalan selain dari jalan tersebut. Bahkan hal itu merupakan kewajiban dari kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap hambanya. Barang siapa yang mengikuti atau menjadi seorang muslim, maka jalan yang harus dia tempuh adalah jalan mereka. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa benci kepada Rasul setelah datang kepadanya penjelasan berupa petunjuk, dan malah memilih jalan selain dari jalannya orang-orang mukminin yang pertama kali, maka kami simpangkan mereka kemana mereka menyimpang, dan mereka akan masuk ke dalam jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau berkomentar dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin pertama kali. Kata beliau, hadza mulazimun lis-sifatil ula. Ini berkaitan erat dengan sifat yang pertama. Walakin qad takunul mukhalafa li nassis syari'. Akan tetapi kadang penyelisihan atau penyimpangan itu berdasarkan nas atau dalil dari syariat. Wa qad takunu lima ajma'at alaihi al-ummah al-muhammadiyah, atau
apa yang sudah disepakati oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima ulima ittifaquhum alaihi tahqiqan. Apa yang sudah diketahui kesepakatannya secara nyata. Fa innahu qad duminat lahumul ismah fi istima'ihi minal khata'. Sesungguhnya kesepakatan mereka itu dijamin akan terjaganya dari kesalahan. Tashrifan lahum wa ta'ziman li nabiyihim, sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka dan pengagungan Allah terhadap nabinya. Di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwa kesepakatan atau penjelasan berkaitan dengan jalan kaum mukminin, pertama jelas disebutkan dengan nas dari syariat, baik yang disebutkan dalam Al-Quran atau juga dalam hadis Nabi SAW. Yang kedua berupa kesepakatan atau ijma' para ulama, khususnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tidak diragukan lagi bahwa manhaj salaf, metode dan jalan yang diambil oleh para ulama dahulu, yang mereka itulah para sahabat dan para tabi'in serta tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas petunjuk mereka, merupakan jalan kaum mukminin baik dalam masalah akidah, keyakinan, atau dalam masalah amal. Allah pun berfirman dalam surat At-Taubah yang kedua, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk ke dalam Islam pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapakah muhajirin dan ansar? Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan petunjuk. Itu setiap orang yang meniti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat ini Allah secara tegas mengkhususkan para sahabat Nabi, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, dengan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga dalam pelajarannya nanti kan kita sebutkan bahwa di antara ciri orang-orang yang menyisi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyisi jalan yang lurus, adalah mereka orang-orang yang mencela para sahabat Nabi alaihi wasallam atau bahkan mengkafirkannya. Insyaallah nanti akan kita sebutkan tentang kekhususan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ayat ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap jalan yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga para tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, baik dalam masalah akidah, keyakinan, atau juga dalam masalah amal. Dan penjelasan yang berkaitan dengan apa yang Allah persiapkan bagi mereka berupa kenikmatan. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat tadi apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya para pendahulu kita yang saleh. Dan ini adalah dalil akan keridhaan Allah terhadap manhaj ini, terhadap metode ini dan jalan ini. Dan oleh karena itu disebutkan di sini pula wajibnya mengikuti jalan tersebut. Wajib mengikuti jalan tersebut dan tidak boleh mengikuti jalan yang lain. Dan inilah yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-An'am,
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka adalah kalian mengikuti jalan tersebut dan jangan mengikuti jalan-jalan selainnya. Niscaya kalian akan tercerai atau kalian akan tersesat dari jalannya. Dan ayat-ayat yang semisal sangatlah banyak. Itu beberapa contoh dari dalil Al-Quran. Kemudian dari hadis Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka lagi setelahnya. Nabi SAW di sini menyebutkan 3 generasi, yang mereka adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in. Kemudian hadis yang lain dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah alaihi salatu wassalam mau'izatan. Suatu hari Nabi SAW memberikan nasihat kepada kami, sebuah nasihat yang wajilat minhal qulub. Nasihat tersebut menjadikan hati kita merasa takut. Wa dzarifat minhal uyun, dan mata-mata kita semuanya menangis dengan nasihat tersebut. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan itu nasihat perpisahan. Fa'usina, kalau begitu nasihatilah kami. Qala, maka beliau pun bersabda, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian pertama kali agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah. Dan yang kedua, agar kalian mau mendengar dan taat kepada pimpinan. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Budak tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin dan memerintahkan kalian, maka wajib mengikuti, mendengar dan taat. Wa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian berumur panjang, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Kalau itu sudah terjadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka saat itu kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menambahkan, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Siapakah khulafa'ur rasyidin? Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka adalah pilihannya. Addu 'alaihi bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Di antara hikmah di sini disebutkan, Nabi SAW menyebutkan 2 sunnah, yaitu sunnah beliau dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Namun beliau menyebutkan addu 'alaiha, gigitlah sunnah tersebut dengan domir mufrad, bukan 'alaihima keduanya, bukan. Kata para ulama menunjukkan bahwa sunnah khulafa'ur rasyidin termasuk sunnah Nabi SAW dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian beliau menyebutkan addu 'alaihi bin nawajid, agar menggigit dengan gigi geraham itulah puncak dari kekuatan seorang memegang sesuatu, dan akhir dari kekuatan yang dikerahkan oleh seorang ketika sudah gigi gerahamnya menekan erat untuk memegang apa yang dia pegang. Ketika tangan sudah tidak lagi mampu dan anggota tubuh lain sudah tidak lagi mampu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Jami'. 2 hadis tadi sebagai contoh bagi kita sekalian, yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat dan juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan.
dalamnya juga terdapat penjelasan bahwa jalan mereka adalah jalan keselamatan dari berbagai macam fitnah dan perpecahan serta perselisihan. Dan ini semuanya menunjukkan pula akan wajibnya mengikuti jalan tersebut dan mengamalkannya. Dan itu pun dikuatkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, di mana beliau bersabda, "Sataftariqu hadhil millah ala 73 firqatan." Agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya diancam bahkan masuk ke dalam api neraka kecuali satu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Ma ana alaihi al-yawma ashabi." Apa yang aku hidup pada hari ini dan para sahabatku di dalam menjalankan agama ini. Dan hadis-hadis misal banyak sekali yang menunjukkan akan wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan apa yang sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita masuk pada bukti yang merupakan wasiat dari para ulama itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan di dalam beragama ini, khususnya di dalam atau umumnya dalam hidup kita ini. Yang pertama, ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dinukil dari kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah taala, dan juga oleh Imam Ahmad, dan juga Ibnu Waddah, dan juga Imam Darimi dan selainnya. Beliau berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum kullu bid'atin dalalah." Hendaklah kalian mengikuti, yaitu mengikuti sunnah, baik sunnah Nabi SAW ataupun juga para khulafaur rasyidin. Wa la tabtadi'u, dan jangan membuat perkara baru dalam agama, atau jangan berbuat bid'ah. Sesungguhnya kalian telah dicukupi dengan syariat ini. Ini sebagaimana firman Ta'ala dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Allah sempurnakan agama ini. Maka sesuatu yang sempurna cukup. Tidak perlu ditambahi, tidak lagi dikurangi, karena sudah sempurna. Ya. Kemudian kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala yang nukil oleh Imam Ajuri dalam syariahnya, dan juga Al-Khatib dalam Saraf Ashabil Hadis. Imam Auza'i berkata, "Isbir 'ala sunnah." Bersabarlah engkau di atas sunnah. "Waqif haitsu waqafal qaum." Dan tetaplah tegak di mana kaum dulu tegak. Yang maksud kaum di sini para ulama, khususnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. "Wa qul bima qalu." Hendaklah engkau berkata seperti yang mereka katakan. "Wa kuffa amma kuffu anhu." Cegahlah engkau dari apa yang mereka sudah mencegahnya. "Wasluk sabila salafikas salih." Dan hendaklah engkau berjalan di atas jalan pendahulumu yang saleh. "Fa innahu yasa'u kama wasa'uhum." Sesungguhnya itu akan memberikan kepada engkau apa yang sudah diperoleh oleh mereka. Juga dikatakan oleh beliau juga yang dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Markhal, dan juga Khatib Al-Baghdadi dalam kitab yang sama, juga Imam Al-Zuri Al-Ajuri dalam Syariah. Beliau mengatakan, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadokan nas." Engkau wajib berada di atas jejak para pendahulumu yang saleh, walaupun manusia semuanya menolak, walaupun manusia semuanya menentang. "Wa iyyaka wa ara'ur rijal." Jauhilah oleh engkau pendapat-pendapat sembarang orang. "Wa in zakhrafuhu laka bil qauli." Walaupun mereka menghiasi pendapat tersebut dengan berbagai macam ucapan.
fa innal amra yanjali, sesungguhnya perkara itu sangat jelas. Mana jalan keselamatan dan mana jalan kesesatan. Wa anta minhu ala siratim mustaqim, dan engkau kalau demikian itu tetap di atas jejak orang terdahulu dari yang saleh dan menjauhi pendapat setiap orang yang jauh dari pendapat mereka, berarti engkau berada di atas jalan yang lurus. Karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah Taala setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita sebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapakah orang yang telah Allah beri nikmat? Mereka adalah para nabi, orang-orang yang sidik, jujur keimanan mereka, kemudian para syuhada dan orang-orang yang saleh. Dan kita yakin mereka adalah, ada di antara mereka para syuhada, ada juga di antara mereka orang yang sidik seperti Abu Bakar as-Siddiq dan semisalnya, ada juga di antara mereka syuhada tadi disebutkan, dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Sehingga mereka menyebutkan, ikutilah atau beradalah di atas jalan para pendahulumu yang saleh. Juga ucapan beliau yang lain yang dinukil juga oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnadnya, kemudian juga Imam Hakim dalam mustadraknya, dan juga Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga Imam As-Sakhawi. Beliau menyebutkan, innallaha nazara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati setiap hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad, maka mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik dari para hambanya. Fastafahu li nafsih, maka Allah pun memilihnya untuk dirinya. Fattabi'hu bi risalatih, maka ikutilah dia dengan risalahnya. Tsumma nazara fi qulubil ibad, lalu melihat lagi kepada hati-hati para hambanya. Ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah melihat hati nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi khairu qulubil ibad, maka dia mendapati hati-hati para sahabatnya adalah hati-hati para hamba yang terbaik. Faja'alahum wuzara'u nabiyhi, maka mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai para pembantu nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang di atas agama mereka. Juga dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seperti dikatakan oleh Khatib al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih, dan juga Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayanul Ilmi wa Ahli, disebutkan oleh beliau, liyakun alladhi ta'tamidu alaihi wal athar, jadikan apa yang menjadi sandaranmu adalah athar. Athar yaitu jejak para pendahulu kita yang saleh. Wa khudh minar ra'yi ma yufassiru lakal hadis, dan ambillah pendapat mereka yang menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau menyebutkan, la 'aiba 'ala man azhara madhhabis salaf wa intasaba ilaihi wa antaza ilaihi. Bukan suatu yang aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf dan menyandarkan diri kepadanya dan merasa mulia dengannya. Bal yajibu qabula dzalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib untuk menerima itu semua darinya dengan kesepakatan. Fa inna madhhabis salafi la yakunu illa haqqa, sebab sesungguhnya madhab salaf tidaklah melainkan kebenaran. Dan akhirnya dinukil ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Fawaid As-Saniyah, beliau mengatakan, falin nasi fi hadza maqalatun katsiratun jidda, tentang masalah ini banyak pendapat manusia. Laisa hadza maudi'an libastiha, sekarang bukan saatnya untuk memaparkan secara luas. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam, tetapi yang dijalani dari tempat ini adalah, pada kesempatan ini adalah madhhabas salafis salih, yaitu hanya madhabnya
para pendahulu yang saleh, kayak Malik wal Auza'i wal Thawri, seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Sufyan al-Thawri, wal Laits bin Sa'ad, dan juga Imam Laits bin Sa'ad, wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq, dan juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ishaq Ibn Rahuya, dan selain mereka rahimahumullahu ajma'in. Kemudian ada subhat yang sering kita dengar bahwa manhajus salafi aslam wa manhajul khalafi a'lam wa ahkam. Katanya jalan para pendahulu adalah jalan yang selamat, tapi jalan orang-orang sekarang jalan yang lebih berada di atas ilmu dan yang lebih hikmah, lebih bijak katanya. Apakah betul ucapan semacam itu? Ternyata kalau kita lihat baik dalil dari Al-Quran ataupun juga hadis Nabi SAW atau juga ucapan para ulama tadi, maka menunjukkan justru mazhab para ulama terdahulu kita, ulama salaf, adalah aslamu wa a'lamu wa ahkam, mencakup semuanya. Sudah pasti selamat karena Allah meridhoinya. Sudah pasti di atas ilmu karena Allah pun yang menetapkan mereka di atas ilmu. Dan sudah pasti bijak karena mereka tidaklah berpijak melainkan di atas kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Maka dari sini kita tahu bahwa orang yang mengatakan bahwa mazhab khalaf lebih berada di atas ilmu dan lebih bijak adalah pendapat yang keliru. Karena umumnya mereka berpendapat dengan pendapat mereka. Adapun para ulama salaf dahulu tidaklah berpendapat melainkan apa yang sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka bagi orang yang memahami Al-Quran dan juga memahami sunnah Nabi SAW dan memahami hakikat apa yang terjadi setelah mereka dari orang-orang yang mengisi kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, akan tahu bahwa memang mazhab salaflah yang aslam wa a'lam wa ahkam. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tuhaf fi Madzahib Salaf, beliau menyebutkan fahum, maka mereka yang dimaksud adalah ahli kalam, yaitu orang yang menyandarkan pendapatnya kepada filsafat atau ilmu kalam atau pemikiran-pemikiran mereka. Muttafiquna fi ma bainahum ala anna tariqas salafi aslam. Para ahli kalam atau ahli filsafat mengatakan sepakat bahwa jalan para ulama salaf adalah jalan yang paling selamat. Jalan paling selamat. Sedangkan jalan mereka tidak ada kata paling selamat. Walakin za'amu anna tariqal khalafi a'lam. Tetapi mereka berprasangka bahwa jalan ulama khalaf, ini maksudnya ulama khalaf di sini adalah yang mengisi salaf. Itu yang menyandarkan pendapatnya kepada filsafat dan juga ilmu kalam. Lebih tahu katanya, lebih di atas ilmu. Fakana ghayatu ma zafaru bihi min hadhil a'lamiyah li tariqil khalaf an tamanna muhaqqiquhum wa adkiyauhum fi akhir amrihim dinal ajaiz. Maka ujung dari apa yang mereka cari dari perjalanan pencarian ilmu mereka yang mengikuti jalan khalaf dan angan-angan yang mereka ingin capai yang dilakukan oleh para cendekiawan mereka, di ujungnya adalah tetap kembali kepada agamanya ajaiz. Ajaiz adalah orang-orang pendahulu maksudnya, yaitu ulama salaf. Waqalu hani'an lil 'ammah. Setelah mereka banyak berpikir, menelusuri berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan filsafat, mereka pun bingung dan mengatakan, "Oh, betapa menyenangkannya apa yang sudah diyakini oleh orang-orang awam." Yaitu karena mereka mengikuti ulama salaf.
Fatadabbar hadhil a'lamiyah. Maka perhatikan berita dari mereka ini. Allati hasiluha an yuhanni'a man dhafara biha lil jahil jahl al-basid. Yaitu ujungnya mereka memuji orang-orang yang tetap di atas kebodohan dari ilmu kalam. Wa yatamanna annahu fi adadihim. Bahkan mereka berangan-angan menjadi sebagian dari mereka orang awam tersebut. Karena mereka menyesal dan merugi dengan perjalanan umur mereka berkutat dalam masalah agama ini, tapi jalan yang dilalui adalah bukan jalan salaf. Kemudian beliau katakan, wa mimman yadinu bidinihim, yaitu orang-orang yang beragama dengan agamanya para ulama salaf. Wa yamsi ala tariqihim, berjalan di atas jalan mereka. Fa inna hadza yunadi ba'la saut, maka yang semacam ini akan menyeru dengan suara yang paling tinggi untuk tetap mengikuti jalan para ulama salaf. Wa yadullu bi awdahi dalalatin ala anna hadhil alamiyah allati talabuha al-jahlu khairun minha bikatsir. Mereka akan berteriak menunjukkan bahwa apa yang mereka cari itu tidak lebih baik dari kebodohan yang kebanyakan manusia berada di atasnya. Artinya bodoh dengan masalah yang mereka cari itu lebih baik. Sehingga para ulama menyebutkan al-jahlu bil kalam khairun min ilmihi. Tidak tahu tentang ilmu kalam lebih baik daripada mengetahuinya. Fama dhannuka bi'ilmin, bagaimana menurutmu dengan ilmu yang yukirru sahibu ala nafsi annal jahla khairun minhu, yang pemilik ilmu tersebut mengatakan bahwa bodoh dengan ilmu ini lebih baik. Bodoh dengan ilmu ini lebih baik. Tidak ada orang pandai akan mengatakan seperti ini, kecuali orang-orang yang pandai dalam ilmu kalam dan filsafat. Karena ujungnya mereka akan menolak Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syariatnya, bahkan mencaci maki orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi pada Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah taala sebelum taubatnya, mereka mengakui tentang hal tersebut. Dan itu ucapan Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Demikian juga para ulama yang lain. Di antara Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Hilya Talibil Ilmi, beliau mengatakan, kun ala jadatis salafis salih, jadilah engkau sebagaimana para salafus salih dahulu memiliki semangat. Kun salafiyan al jaddah, jadilah engkau seorang salafi, seorang mengikuti jalan orang-orang terdahulu yang saleh dengan serius. Tariqas salafi saleh minas sahabati radhiyallahu anhum faman ba'dahum. Jalan salaf yang dimaksud adalah salafus saleh, yaitu orang pendahulu yang saleh dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka rahimahumullah ajma'in. Mimman qafa atharahum fi jami' abwabiddin, yang senantiasa berjalan di belakang tengkuk-tengkuk mereka. Maknanya adalah senantiasa mengikuti jalan mereka, mencontoh jalan mereka dalam seluruh permasalahan agama, baik dalam masalah tauhid atau masalah ibadah ataupun yang lainnya. Mutamayyizan biltizami athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki kekhususan yang bisa dibedakan dengan orang lain, yaitu senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawdhifi sunani ala nafsik, dan amalkanlah sunnah pada dirimu sendiri. Wa tarkul jidal wal mira' wal khawd fi ilmil kalam wa ma yajibu minal atham, dan dalam meninggalkan perdebatan, perselisihan, mendalami ilmu kalam dan apa yang wajib mendapatkan dosa dengan sebab perbuatan tersebut. Oleh karenanya, dari sini kita tahu bahwa setiap orang yang mengatakan dirinya muslim,
wajib mengikuti jalan orang-orang terdahulu kita dari kalangan para ulama yang saleh, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum ajma'in, juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka, yang tidaklah mereka melaksanakan agama ini melainkan sebatas apa yang Allah firmankan dan Nabi SAW sabdakan, tidak lebih dari itu. Kemudian meninggalkan segala pendapat yang menyelisihi pendapat mereka, yang mengikuti dua dasar agama ini, itu kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Walaupun mereka banyak menghiasi pendapat-pendapat tersebut, seperti yang terjadi pada zaman sekarang. Banyak generasi muda terlalaikan, terpedaya oleh pendapat-pendapat tersebut. Maka wajib setiap yang mengatakan diri muslim mengikuti jalan ini. Inilah pelajaran kita pada kesempatan ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya, berkaitan dengan nama-nama dan julukan bagi orang-orang yang berjalan di atas manhaj ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya atau kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekeliruan adalah datang dari saya dan syaitan. Semoga Allah SWT maafkan dan mengampuni itu semua. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.